warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parjono. Gimana kabarnya, Eh, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Boleh mengganggu nih Bu? Iya, Pak. Gimana? Silahkan. Ya. Saya nanti minta tolong didampingin untuk Ya. melakukan coaching dengan Pak Dodi. Kemarin Pak Dodi sempat minta tolong mau curhat katanya. Oke. Jadi mau ada rencana coaching ya, Pak Ya, Parjono sebagai coach dan Pak Dodi sebagai coaching. ya, betul sekali Nah, Bu. kira-kira nih, Pak. Iya, kira-kira nih, Pak, apa yang bisa saya bantu Bapak inginkan untuk kembangkan dari kompetensi seorang coach dari Bapak? Ya, untuk kompetensi coaching kan yang saya kembangkan ini nanti kayaknya ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada juga mendengarkan dengan rasa. Nah, yang spesifiknya itu pengen saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Ya Nah, Bu. dari dua poin itu, dari dua kompetensi inti yang akan Pak Parjono kembangkan, bagian mananya yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Yang ingin saya amatin yaitu dua-duanya sih Bu. Apakah saya mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan saya apakah berbobot. Tuh. Oh ya. Kira-kira bagaimana indikatornya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Indikator penilaiannya. Ya, indikator penilaiannya yaitu saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, yaitu menemukan langkah-langkah yang tepat, kemudian bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, Bu. Oh ya. Pak Parjono berharap agar nanti eh, coachnya bisa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, Pak Parjono ya. Ya, betul, Bu. Ya, ya, nanti saya akan coba dampingi dan pantau. Silakan mungkin Pak Parjono bisa langsung menghubungi Pak Dodi untuk bisa melaksanakan proses coachingnya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu ini. Assalamualaikum Pak Dedi, Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Parjono. Ya, Ya, halo Pak terima kasih Pak Parjono. Dodi. Gimana kabarnya? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Ini seperti rencana yang kemarin Pak Parjono. Saya akan minta waktu ke Ya, Pak Parjono. Ya, saya ingin Mungkin sedikit curhat, sedikit keluh kesah ke Pak Parjono tentang ya, ada beberapa hal nih Pak yang ya, jadi Pak. masalah di sekolah saya gitu Pak. Ya, ya. Kira-kira nanti kita dalam percakapan ini Bapak ingin temanya apa, Pak? Kira-kira tema. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini, Pak? Ya temanya sih masih tentang kegiatan pembelajaran sebenarnya di sekolah di kelas gitu Pak. Dan saya sih ya mudah-mudahan dengan berkeluh kesah curhat ke Pak Parjono, mudah-mudahan ya mendapat titik terang atau mungkin solusi seperti itu Pak. Ya, baik Pak Dodi. Eh, jadi saya nanti mencoba untuk mendengarkan ya Pak ya. Jadi mendengarkan nanti kita ya mungkin saya hanya biar Pak Dodi lega, kemudian yakin untuk menemukan solusinya ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak, boleh diceritakan Pak apa masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Iya Pak Parjono. Jadi saya kan kebetulan
mengajar mata pelajaran informatika di SMP. Nah, Ya. pelajaran informatika ini adalah pelajaran, walaupun di kurikulum Merdeka ini pelajaran yang baru, sebenarnya ini pelajaran yang lama. Dulu namanya itu KKPI, kalau enggak ya TIK dulu namanya seperti itu. Ya. Nah, ini kan baru, dari mungkin ini baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun yang lalu itu TIK sudah, ya dalam tanda kutip itu dihilangkan karena kita tidak mendapatkan jam seperti itu, diganti dengan bimbingan. Dengan berjalannya waktu, jadi mungkin karena hanya bimbingan, sarana dan prasarana TIK dalam hal ini lab komputer itu sepertinya agak sedikit kurang diperhatikan, walaupun sebenarnya sih setiap tahun kita ada yang namanya UNBK dulu, lah sekarang diganti dengan ANBK yang mengharuskan tiap sekolah itu punya lab komputer. Hanya saja mungkin karena tidak digunakan dan kurang perawatannya, apalagi hanya digunakan mungkin 1 tahun sekali, lab komputer di tempat saya, di sekolah saya itu benar-benar ya, kalau bisa dibilang misalkan harusnya kekuatannya itu misalkan idealnya 100%, hanya sekitar tinggal 30% itu Pak. Jadi harusnya jumlahnya itu satu kelas misalkan 40 PC, 40 komputer. Ya. Kenyataan yang sekarang yang ada yang bisa dipakai itu hanya 12. Nah, itu masalahnya, Pak. Berarti kalau boleh saya tangkap nih Pak, berarti sarana komputer ya Pak ya kurang ya Pak ya. Betul. Tapi Di situ ini di situ berefek ke yang lain gitu loh, Pak. oh ya. Di situ kan ada 12 komputer ya Pak dengan 1 atau 2 lab Pak. Oh, satu Pak, hanya satu lab komputernya hanya satu, iya. Satu itu berarti terdiri dari digunakan berapa kelas Pak? Satu digunakan oleh 18 rombel yang masing-masing rombel itu jumlahnya 36 anak satu kelas. Sementara komputernya hanya 12. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang saya mengajarnya itu agak kesusahan. Yang pertama mungkin karena peserta didik atau murid itu antusias dengan praktek komputer, akhirnya mereka berebut. Kadang ini rebutan kadang-kadang sampai kursinya patah Pak. Sampai kursinya patah, ya karena rebutan duluan gitu, kayak model lomba rebutan kursi gitu loh Pak. Nah, Iya Pak. belum lagi dengan yang lain, kadang-kadang karena terjadi persaingan, kadang-kadang ada yang iseng juga, biar nanti yang ini enggak ini saya copot mouse-nya atau gimana gitu. Jadi kadang 12 juga kadang-kadang saya masih ini lagi mungkin kurang lagi, gara-gara ya itu tadi kadang-kadang ada aja yang iseng gitu. Jadi karena mereka nggak fokus gitu, mungkin karena komputernya sedikit gitu loh Pak. Malah pada iseng juga ya anak-anak ya Pak ya. Ya karena mungkin nggak ada kegiatan lain. Beda misalkan kalau misalnya satu PC digunakan oleh satu orang, artinya mereka fokus di yang apa dikerjakan ya kan, nggak iseng ke yang lain. Nah ini kan misalkan saya udah sekarang kamu satu komputer berdua ya, dulu saya bagi 2 shift gitu. Nah ini kadang yang satu mengerjakan, yang satu yang ngerjain orang lain gitu. Nah itu kendalanya seperti itu Pak. Ya, dengan situasi yang seperti itu, mungkin Pak Dodi punya solusi atau alternatif solusi yang Pak Dodi pikirkan. Mungkin boleh diterapkan Pak, kira-kira bagaimana mengatasi anak yang 12 komputer, terus ada anak yang bandel, itu kira-kira Pak Dodi punya solusi apa itu Pak? Jadi karena ini pembelajaran memang harus berjalan, tetap berjalan. Sementara pengadaan komputer kan tidak bisa serta-merta langsung ada gitu. Karena pastinya kan perlu proses. Artinya dalam hal ini untuk jangka pendeknya
saya mungkin akan membuat pembelajaran dalam beberapa sistem atau beberapa strategi. Misalkan strategi yang pertama saya buat dengan sistem shift misalkan. Kalau sistem shift berarti bergantian. Karena cuma ada 12, saya bagi ya masing-masing jadi 3 shift. Ya, shift berarti 3 kelompok ya, 12. 3 kelompok kebetulan jam pelajarannya juga 3 jam gitu. Jadi 1 jam shift 1, jam kedua shift 2, ketiga. Mungkin pakai nomor absen gitulah, nomor absen 1 sampai 12 shift 1, 13 sampai 24 dan seterusnya gitu. Lalu ada juga alternatif, misalkan saya buat kalau misalkan nggak sistem shift mau masuk semua, saya buat kelompok. Jadi saya buat jadi masing-masing komputer terdiri dari 3 orang gitu. Jadi masuk semua. Jadi satu komputer, satu PC itu digunakan oleh 3 orang sekaligus. Tapi yaitu ada plus minusnya. Jadi kalau seperti itu kan ya itu tadi, satu mengerjakan, yang 2 mungkin bisa iseng gitu. Nah kalau sistem shift mungkin fokus. Cuma kan saya nggak bisa dibelah jadi 2 kan, satu di kelas, satu di ruang lab. Artinya saya harus membagi fokus juga tuh. Ada yang di kelas, yang saya tinggal di kelas sama yang di lab. Artinya tetap ada plus minusnya. Artinya di sini saya harus benar-benar memperhatikan materi mana yang cocok untuk shift, materi mana yang cocoknya menggunakan kelompok gitu. Jadi saya dalam hal ini mungkin strategi saya adalah bagaimana memilah materi-materi yang cocok untuk strategi itu gitu. Itu sih. Ya. Nah, baik Pak, kalau saya lihat dari solusi Pak Dodi, yaitu sistem kelompok maupun sistem shift, itu kayaknya Pak Dodi sudah berpikir matang-matang. Situ menurut saya untuk membagi materi, contohnya Pak Dodi udah mempersiapkan nih membagi materinya bagaimana. Kemudian untuk sistem shift itu yang materi yang mana. Kemudian sistem kelompok. Nah, nanti ada yang siswa iseng. Misalkan Pak Dodi sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi. Kemudian dari saya itu sangat setuju Pak dengan sistem yang ada, yang Pak Dodi usulkan. Itu sangat menarik. Menurut saya itu efektif. Menurut saya ya Pak. Kenapa? Karena dengan adanya satu lab hanya 12 komputer, Pak Dodi bisa memanfaatkan dengan baik. Mungkin antusias murid akan jauh lebih baik Pak. Ketika kita lihat di sekolah lain Pak, itu komputernya ada lengkap Pak, 40 komputer, 2 lab. Nah, anak karena 40 komputer misalkan, anak satu kelas masuk semua, sedangkan siswa 36, ada tersisa komputer, maka anak tersebut kadang malah ogah-ogahan Pak, ogah-ogahan belajar. Dia hanya yang dihadapin komputer udah sediakan 1, malah ganggu temennya Pak, komputernya nggak dipakai. Nah itu yang kurang bagus. Tapi kalau Pak Dodi itu bisa manfaatkan 12 komputer, itu menurut saya sangat bagus sekali dan luar biasa Pak. Mungkin dari 2 sistem pembelajaran seperti itu udah bagus. Itu jangka pendek ya Pak Dodi ya? Iya Pak. Nah, kemudian mungkin berarti kalau ada jangka pendek, Pak Dodi kira-kira punya pikiran jangka panjangnya enggak Pak? Iya Pak. Pastinya saya juga harus membuat strategi supaya pembelajarannya lebih ideal seperti itu. Karena apa? Menurut saya memang kalau pembelajaran itu yang ideal adalah memanfaatkan apa yang ada di depan kita. Hanya saja kalau misalkan kita mampu mengusahakan, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak kita usahakan? Maka dari itu saya buat
mungkin ada beberapa rencana jangka panjang gitu. Jangka panjangnya kira-kira apa Pak rencananya Pak? Ya, yang pertama mungkin karena ini berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah, pastinya saya harus berkoordinasi dengan tim manajemen, pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan mungkin juga pihak yang lainnya. Tapi terutama dalam hal ini adalah sekolah intinya. Jadi saya sudah membuat proposal jangka panjangnya bagaimana sekolah bisa mengusahakan agar pemenuhan sarana prasarana komputer ini bisa dilakukan secara kontinu seperti itu. Jadi kalau misalkan di BOP itu 1 tahun 1 ya memang harus gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin kalau 1 tahun 1 berarti karena kurangnya sekitar berapa itu 18 tambah 6 24. Berarti saya harus nunggu 24 tahun dong kalau misalkan hanya ingin sekolah gitu kan. Nggak mungkin juga ya. Iya. Saya udah pensiun ntar labnya baru penuh gitu. Nah, mungkin saya strategi yang lain gitu. Pembantunya. Nah, untuk membantu ini mungkin saya juga membuat proposal ke orang tua. Orang tua jika ada mungkin di rumahnya komputer bekas, laptop bekas yang nggak dipakai bisa dihibahkan ke sekolah. Jadi bentuknya bukan pengumpulan dana tapi barang yang mereka tidak gunakan mungkin karena kalau untuk belajar di SMP paling spek-spek yang biasa saja udah bisa digunakan lah karena paling hanya untuk membuat gambar, mengedit video jadi nggak perlu yang tinggi-tinggi dan nggak perlu baru gitu karena untuk belajar. Dan satu lagi saya juga mengajukan proposal ke beberapa perusahaan misalkan melalui lembaga CSR-nya misalkan ke PT Telkom lalu ke Kominfo. Jadi komputer kantor mereka yang sudah tidak digunakan kami minta untuk dihibahkan supaya bisa digunakan kembali di sekolah kami. Dan kebetulan sudah pernah melakukan kerjasama seperti itu misalkan dengan Telkom dan alhamdulillah kemarin dapat komputer yang sebelumnya itu 5 PC artinya cukup membantu gitu. Itu Pak. Nah, dengan rencana tadi Bapak tadi kan menyebutkan 12 komputer ya Pak ya, satu lab itu Bapak menyebutkan hanya 30%. Nah, target Bapak itu kira-kira untuk terpenuhinya sekolah Bapak itu berapa persen Pak? Ya saya sih berharap dalam 2 tahun ini lab komputer sudah ideal gitu. Satu lab komputer itu sudah penuh terdiri dari ya minimal bisa memenuhi 36 lah. Kalau target saya sih 40. Jadi biar ada cadangannya seperti itu. Pak. Berarti sekitar terpenuhi ya. Berarti 100% menurut saya Pak ya. Ya. Jadi anak ya. Nah, dari jangka panjang tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian jangka pendek sudah. Kemudian boleh Bapak simpulkan atau rencana Bapak kapan kira-kira itu Bapak laksanakan sebelum menyimpulkan? Oke. Kalau rencana mungkin dari awal tahun pelajaran saya sudah merencanakan itu semua Pak. Jadi proposal sudah saya buat, terus sudah saya ajukan ke kepala sekolah, lalu yang ke perusahaan, ke Telkom sudah, ke orang tua juga kami sudah menghubungi melalui sosialisasi program sekolah. Dan ada satu lagi Pak, kita juga melibatkan alumni Pak. Kita mencoba mencolek alumni lah. Siapa tahu alumni juga bisa membantu. Gitu. Nah kalau saya bisa simpulkan sih, saya ingin mungkin kalau misalkan ini semua apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar, sudah sesuai harapan, artinya kan
kedepannya pembelajaran informatika yang akan saya jalani itu akan, menurut saya akan semakin memudahkan saya gitu, memudahkan saya dalam mungkin bisa mengembangkan peserta didik, lalu mengembangkan bakat-bakat mereka di bidang teknologi informasi maupun di bidang informatika. Itu Pak Parjono. Ya. Dari rencana-rencana Pak Dodi tadi sudah lengkap. Kemudian dari alternatif tadi untuk memastikan bahwa rencana dari Pak Dodi itu bisa berjalan, itu apa saja Pak? Apa minta dukungan dari mana lagi gitu untuk memastikan kegiatan atau rencana Pak Dodi itu berjalan lancar, Pak? Iya. Lalu untuk memastikan program ini, lalu komitmennya supaya sesuai target yang mungkin sudah saya rencanakan. Jadi yang saya lakukan adalah biasanya memfollow up terus. Misalkan saya sudah mengirimkan proposal, mungkin secara periodik, mungkin 2 minggu sekali akan saya mungkin hubungi bagaimana Pak perkembangan proposalnya. Nah itu untuk yang proposal, atau mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal, secara terus menerus gitu, mungkin ke alumni, ke orang tua. Ya, kalau untuk di sekolah sendiri kan memang sudah ada programnya kan, memang sudah ada anggarannya, RKAS misalkan komputer hanya untuk sekian gitu, 1 tahun 1 misalkan. Tapi kalau untuk orang lain kan kita bebas mau berapa aja gitu. Nah mungkin saya akan lebih giat lagi untuk memfollow up mungkin tadi perusahaan-perusahaan, alumni sama orang tua, agar lebih mungkin lebih sadar dan lebih paham, wah bener ya ternyata komputernya memang benar-benar berguna gitu. Itu Pak. Ya, itu untuk Pak Dodi sudah bertekad untuk mengontrol lah minimal ya Pak ya. Jadi memantau proposal sampai mana, kemudian programnya atau rencana jangka pendek, jangka panjang sudah kayaknya sudah Pak Dodi siap untuk menjalankan. Mudah-mudahan berhasil Pak Dodi. Kalau menurut Pak Dodi, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Saya optimis sih Pak, kalau dari rencana Pak Dodi itu insya Allah berhasil. Kemudian setelah Pak Dodi mengungkapkan semua itu, semua dari tadi, mungkin perasaan Pak Dodi merasa bagaimana Pak setelah mengungkapkan? Apakah sudah yakin menjalankan atau bagaimana Pak? Iya Pak, perasaan saya sekarang setelah mungkin berbicara dengan Pak Parjono, saya semakin yakin bahwa mungkin apa yang saya sudah lakukan itu sudah pada rel yang benar atau jalan yang benar, sehingga mungkin nantinya target-target atau mungkin permasalahan yang saya hadapi ini bisa benar-benar terselesaikan Pak. Terima kasih Pak sudah mendengarkan dan sudah secara langsung mungkin memberikan solusi buat saya Pak. Terima kasih Pak Parjono. Ya, sama-sama Pak Dodi, mudah-mudahan bermanfaat. Rencana mau kemana nih Pak Dodi? Ya langsung eksekusi aja nih Pak ya. Ya. Tadi kan udah ini kayaknya udah semakin yakin, langsung eksekusi aja buat apa? Tadi mungkin untuk yang ke perusahaan-perusahaan, mungkin sama ke orang tua, supaya bisa bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya Pak. Terima kasih ya Pak Parjono atas waktunya. Ya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Ya baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Parjono. Ya Bu.
Ya, alhamdulillah ya Pak ya, sudah selesai tadi coachingnya dengan Pak Dodi. Iya Pak, iya Bu. Ya, bagaimana Pak perasaan Pak Parjono atau penilaian Pak Parjono terhadap performa dalam kompetensi Bapak sebagai coach tadi? Performa saya, alhamdulillah saya cukup puas, walaupun sebenarnya sih masih perlu diperbaiki, tapi dengan target yang pertama yang saya ungkapkan tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, saya udah mencoba semaksimal mungkin. Jadi saya alhamdulillah cukup puas Bu. Jadi Ya, Bapak menilai Bapak merasa sudah cukup puas ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? boleh Bu, silahkan. Ya, baik, saya akan sedikit mereview tentang keterampilan coaching dari Pak Parjono saat memberikan eh, arahan untuk Pak Dodi. Nah, di sini ada dua kompetensi ya Pak, Ya kompetensi Bu. mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Untuk mendengarkan aktif itu sudah bagus Pak. Jadi dari awal itu Pak Parjono sudah memberikan pertanyaan di mana menggali informasi dari Pak Dodi, bagaimana ceritanya dari permasalahan itu secara detail. Kemudian memberikan respon yang aktif ketika Pak Dodi bercerita, Pak Parjono terlihat antusias seperti itu. Kemudian analisisnya juga bagus ketika Pak Dodi menyampaikan masalahnya seperti ini, kemudian Pak Parjono menjawab dengan analisa Pak Parjono, kemudian memberikan gambaran juga dari pengalaman dari sekolah lain. Oh, kalau sekolah lain itu cara mengatasinya seperti ini, seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Pak Parjono sudah sangat baik dalam kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, di sini Pak Parjono sudah baik dalam mengarahkan dan membuka kerangka pikir Pak Dodi sehingga Pak Dodi dapat mengembangkan pola berpikirnya, dapat menentukan solusi dari permasalahannya sendiri, baik dari jangka pendek. Nah, tadi Pak Parjono sudah, oh tadi jangka pendek Pak, gimana kalau jangka panjangnya? Nah, itu sudah sangat sangat baik lah ya untuk Ya. um, mengalirkan pembicaraan. Kemudian juga menanyakan kapan, dukungan, juga memotivasi Pak Dodi untuk optimis menjalankan rencana kegiatannya sehingga nanti bisa menunjukkan perubahan yang baik. Bagus, sangat bagus sih menurut saya Pak Parjono. Ya. Bagaimana pendapat Pak Parjono tentang penilaian dari saya? Setuju? Bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Ini setuju sekali. Saya sangat terima kasih atas penilaiannya. Terus terima kasih pula Bu Heni sudah mau mendampingi kami melakukan coaching. Jadi kami bisa introspeksi diri, kekurangan kami apa. Untuk kedepannya mungkin kalau saya minta bantuan lagi ke ini, mungkin Bu Heni mau ya? Iya, siap Pak. Nah, Pak Parjono, untuk rencana tindak lanjut berikutnya, kira-kira apa yang akan Pak Parjono lakukan? Baik dari segi pengembangan kompetensi ataupun untuk sesi coaching sendiri dengan Pak Dodi. Apa yang akan Pak Parjono lakukan setelah ini? Ya, untuk segi kompetensi mungkin lebih mendengarkan aktif, mungkin ya berlatih lagi Bu, berlatih lagi. Kemudian untuk pertanyaan berbobot ya saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan coachingnya. Kalau untuk Pak Dodi mungkin kita lihat nanti perkembangannya. Kalau Pak Dodi minta kita coaching lagi, curhat lagi, maka saya akan bersedia. Mungkin kalau emang sudah lancar, ya paling nanyakan bulan depan kira-kira Pak Dodi ada masalah enggak? Saya kayaknya alternatif untuk menanyakan Bu. Kalau nggak ada masalah ya alhamdulillah.
Luar biasa ya Pak Parjono, berarti nanti ini akan menjadi catatan saya untuk saya lampirkan ke dalam form supervisi akademik. Ya, Pengamatan saya terhadap Pak Parjono tentang bagaimana cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Terima kasih Pak Parjono. ya, terima kasih Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar nih Bu Heni? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Witno gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga ini. Alhamdulillah. Ini Bu Heni, sepertinya ada butuh bantuan nih untuk dalam mengembangkan kompetensinya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini? Iya Pak, jadi saya akan melaksanakan praktik coaching bersama coach saya Bu Siska. Nah, dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Kompetensi inti coaching itu kan ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin pada saat pertemuan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi saya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, jadi bagian yang akan coba Bu Heni angkat adalah pertanyaan berbobot ya. Ya, betul. Terus bagaimana penilaian Bu Heni sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Siska, menggunakan kata tanya yang variatif, namun juga tidak mengarah ke judgement. Kemudian tidak memberikan pertanyaan yang bersifat tertutup. Dengan cara saya akan mengarahkan, mengembangkan solusi dan tindakan-tindakan yang bisa Bu Siska ambil sesuai dengan daya ingat dan pemikiran kreatif Bu Siska sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi yang Bu Heni harapkan dari saya ini sebagai observer, apa yang bisa saya bantu nih kira-kira bersama saya ini? Saya harap nanti coaching ini dapat dapat mengembangkan pemikiran untuk menentukan tindakan yang tepat serta solusi dari permasalahan ini. Oke, baik. Kalau begitu ya saya sebagai observer, saya berharap Bu Heni dapat melakukannya dengan baik. Dan sekarang izinkan saya untuk mengamati bagaimana Bu Heni dengan coachingnya Bu Siska dalam melakukan percakapan. Oke, silakan Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Witno. Bu Siska. Bu Siska. Iya, sudah Bu. Ya. Bu Siska, apa kabar? Baik Bu Heni. Iya. Kemarin Bu Siska menghubungi saya, ya kan? Kita akan berbincang-bincang sebentar nih. Kira-kira apa Bu Siska yang akan dibicarakan? Oh iya, Bu Heni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bu Heni, walaupun kita virtual seperti ini, tapi Bu Heni telah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Bu, memang benar ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik Bu di tempat saya ketika kami sedang mengadakan pembiasaan upacara bendera pada hari Senin. Jadi ketika ada upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin, itu kan ada petugas dan peserta upacaranya Bu ya.
untuk tugasnya sudah cukup baik dengan berpakaian sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan atribut yang lengkap. Tetapi justru untuk peserta upacaranya, Bu, anak-anak yang menjadi peserta upacara, itu mereka menggunakan atributnya kurang disiplin, tidak lengkap gitu loh, Bu. Tidak, ada yang tidak menggunakan topi, dasi, seperti itu. Oh ya, jadi dari apa yang Bu Siska sampaikan, kedisiplinan saat upacara ya, bagian petugasnya sih sudah bagus kedisiplinannya, namun untuk peserta itu masih kurang. Seperti itu ya Bu Siska. Betul sekali, Nah, Ibu. dari keadaan sekarang Bu Siska, apa sih tujuan yang Bu Siska ingin dapatkan, terutama dari pembicaraan ini? Apa yang ingin Bu Siska dapatkan? Ya, tentunya melalui coaching. Coaching ini saya menginginkan apa yang ingin saya dapatkan adalah ketika ada upacara bendera pada setiap hari Senin, anak-anak bisa menggunakan atribut dengan lengkap, dengan baik. Kan ketika anak-anak menggunakan atribut seragam dan atributnya dengan lengkap, terlihat juga lebih tertib ya Bu, lebih tertib, lebih enak dipandang, dan itu pun salah satu apa ya namanya, salah satu anak-anak tersebut memunculkan jiwa nasionalismenya Bu dengan berpakaian seperti itu pendapat saya. Ya, anak-anak lebih tertib, memunculkan jiwa nasionalisme ya, menunjukkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan yang sesuai dengan impian Bu Siska itu yang seperti apa sih Bu? Kedisiplinan di sini kita berbicara tentang upacara bendera ya Bu ya. Ya. Kedisiplinan yang saya maksudkan di sini adalah peserta upacara dapat mengikuti upacara dengan baik, dengan tertib, dengan tenang. Kemudian juga ya itu Bu, menggunakan atribut dengan lengkap. Ya, kalau untuk saat ini dari permasalahan yang Bu Siska sampaikan, maka kalau dibuat skala Bu 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi sekarang? Kalau yang saya lihat berdasarkan keadaan yang ada di lapangan, itu mungkin masih skala 5 Ibu, 5 sampai 6, tapi 5 lah kita ambil. Masih skala 5 Bu, karena dengan jumlah siswa yang ikut upacara, dengan peserta upacara yang ikut upacara bendera, mungkin sekitar tidak sampai setengahnya lah, tapi ya banyak juga, cukup banyak. Ya, jadi skala 5 ya keadaan saat ini. Dengan harapan menuju ke skala? Harapan saya bisalah mencapai skala 9 Bu, atau level 9. Kalau 10 berarti semuanya ya Bu ya, sempurna sekali memang kalau 10. Tapi 9 itu sudah cukup. Ya, luar biasa sekali ya harapan dan impian Bu Siska untuk mewujudkan kedisiplinan di sekolah ya. Skala 9. Nah, tadi Bu Siska menyampaikan bahwa kedisiplinan anak kurang, terutama dalam beratribut. Saya ingin tahu nih Bu Siska, bagaimana kontribusi sekolah dalam memfasilitasi anak-anak sendiri dalam pemenuhan atribut seragamnya? Oh ya, kontribusi sekolah. Oh ya Bu, untuk kontribusi sekolah saya rasa itu sudah cukup baik, karena sekolah kami bulan lalu, bulan Juli, itu baru saja mendirikan kooperasinya sah berbadan hukum. Jadi memang sih belum lama ya Bu ya, baru 1 bulan yang lalu, dan kami juga sudah mulai menyediakan peralatan sekolah, ATK, seragam, dan atribut semuanya itu. Kemudian juga itu dari pihak sekolah dan dari guru-gurunya pun pasti selalu menasehati anaknya agar bersikap tertib seperti itu Bu. Ya, dari apa yang dijelaskan Bu Siska, sebenarnya sekolah juga sudah memfasilitasi ya, tinggal memang untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak itu memang ya perlu pembiasaan yang konsisten. Nah, menurut Bu Siska, dari permasalahan ini dan melihat dengan kondisi sekolah
dengan cara pemenuhan atributnya, apa saja sih tindakan yang kira-kira bisa Bu Siska lakukan? Tindakan yang akan coba saya lakukan ya Bu ya. Iya. Mungkin yang pertama pastinya kami sebagai guru ketika sedang dalam kegiatan pembelajaran di kelas menasihati anak-anak untuk yuk anak-anak kita disiplin dalam segala hal. Salah satunya adalah ketika upacara menggunakan pakaian sesuai dengan harinya dan menggunakan atribut yang lengkap. Kemudian, oh iya Bu, betul sekali nih. Saya baru teringat Bu. Kan sebagian besar anak-anak di sekolah kami kan mendapatkan KJP. Mungkin ketika mereka KJP-nya keluar gitu ya Bu, mungkin bisa sebagian disisihkan untuk membeli atribut sekolah, untuk membeli atribut di koperasi kali ya Bu ya. Jadi ketika KJP keluar tidak kemana-mana tapi sisihkan untuk beli atribut di koperasi, kan lebih mudah ya Bu ya, nggak harus ke pasar, cukup di sekolah saja. Ya, berarti dari beberapa tindakan ke depan yang Bu Siska rencanakan ya, ada menghimbau untuk membeli di koperasi, kemudian senantiasa tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak untuk disiplin memakai atribut. Kira-kira Bu, apa hambatannya? Hambatannya Bu, kalau pendapat saya itu kadang memang berasal dari si anak tersebut ya Bu ya. Anak tersebut itu kurang rasa disiplinnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kalau anak SD kan masih butuh bimbingan, masih butuh bantuan dari orang tua. Mungkin orang tua juga di rumah karena saking sibuknya, capeknya, mungkin lupa mengingatkan anaknya agar, nak hari ini hari Senin, ayo jangan lupa bawa topi, pakai dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih. Jadi dari pihak orang tua dan anak itu sendiri ya Bu, masih perlu lagi diingatkan ya Bu oleh kami sebagai para guru di sekolah. Ya. Nah, kira-kira apa solusinya Bu dari kurangnya disiplin anak-anak dan mungkin butuh bimbingan itu tadi kan? Jadi apa ya kira-kira solusinya menurut Bu Siska? Solusinya itu Bu seperti yang mungkin sesekali pihak sekolah mengadakan temu langsung deh dengan orang tua. Tidak semua orang tua pastinya. Kalau misalnya dengan semua orang tua, kalau siswa kita ada sampai 500, sekolah akan penuh. Mungkin kita akan ambil tim support, kita hubungi kalau dulu komite Ibu namanya, sekarang kan tim support ya. Kita akan panggil tim support tiap-tiap kelas atau perwakilan kelas sekitar 2 atau 3 orang. Kemudian pihak sekolah membicarakan hal ini kepada orang tua yang tim support tersebut. Kemudian baru tim support memberitahukannya kepada wali kelas yang ada di kelas-kelasnya. Dan tentunya juga para guru tidak henti-hentinya menasihati murid agar yuk nak disiplin, tegakkan disiplin pada diri sendiri sejak dini. Karena ketika disiplin itu diterapkan pada diri kita sejak dini, itu akan terbawa sampai kita dewasa. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, bagus sekali untuk solusinya ya. Bu Siska sudah menceritakan permasalahan, kemudian kira-kira tindakan. Dari tindakan itu pasti ada hambatan Bu Siska memperkirakan solusinya seperti apa, itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, untuk waktu dekat Bu Siska, kira-kira hal konkret apa yang akan Bu Siska lakukan dari yang paling sederhana atau yang sudah terencana nih akan dilaksanakan pada waktu dekat? Apa kira-kira Bu? Mungkin kami ya Bu, para guru akan konsultasi meminta izin kepada Ibu pimpinan kepala sekolah, Bu, bagaimana kalau kita untuk menertibkan, untuk mendisiplinkan anak-anak kita pada hari Senin, mungkin tidak hanya pada hari Senin, untuk setiap harinya, bolehkah kami meminta izin kepada Ibu untuk memanggil
Ya sekitar perwakilan dari kelas 2 atau 3 wali murid seperti itu. Lalu di situ kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan sekolah, bahkan mungkin lebih dari itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan sekolah. Seperti itu ya, Bu ya. Luar Itu biasa Bu Siska ya. Ya, kira-kira kapan akan mulai dilakukan itu Bu? Kalau itu mungkin butuh waktu Bu ya, karena kan nanti kami buat surat undangan ke operator. Mungkin seminggu lagi Bu, seminggu dari sekarang kami akan sebarkan undangan, kami akan minta orang tua murid dan minggu depan lah Bu, minggu depan. Ya, berarti dalam waktu dekat ya, minggu depan. Ya, Ya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu Siska. oke, amin, amin Nah, Bu, kira-kira amin. Bu Siska butuh dukungan dari siapa saja nih? Siapa saja yang terlibat dalam Tentu saja kegiatan Bu. ini? Eh, kami butuh dukungan. Pertama dukungan dari pimpinan, Ya, kemudian dari para rekan, guru lainnya, dan tentu saja dari orang tua murid. Kalau kita kasih undangan, orang tua nggak datang, repot juga ya Bu. Jadi dari semua stakeholder yang ada di sekolah, kami butuh bimbingan. Bahkan siswa pun kami butuh kesadaran dari mereka. Jadi dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid, bahkan siswa kami butuh semuanya Bu. Bantuan dari semuanya. seluruh komponen sekolah ya harus Betul ada Ibu. kolaborasi yang baik. Iya. Lalu, bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana tindakan Bu Siska ini? Bisa dikatakan berhasil jika apa? Mungkin ukuran keberhasilan dari yang kita bicarakan ini Bu, dari coaching ini, ketika nanti mungkin seminggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang, ketika kami melakukan upacara bendera, anak-anak semuanya sudah lengkap atributnya. Tidak ada lagi yang terlihat rambut hitamnya, tapi yang terlihat adalah topi warna merah putih, lalu dasi di depan bajunya, sepatu yang berwarna hitam atau ND yang diseragamkan, dan kaos kaki putih. Itu Bu ukurannya. Dan tentu saja melaksanakan upacara bendera dengan tertib ya Bu. Ya, saya membayangkannya itu sudah akan berhasil Bu Siska. Mudah-mudahan Bu Heni, Mudah-mudahan mohon ya. doanya ya. Ya, nah Bu Siska, waktu kita tidak bisa berlama-lama ya. Dari perbincangan awal kita tadi sampai tolak ukur keberhasilan kita kali ini. Apa yang Bu Siska dapatkan dari sesi perbincangan kita ini? Ya, baik Bu Heni, terima kasih banyak loh sebelumnya. Kayaknya tadinya nih saya rasa ini sulit sekali, tapi ternyata setelah di coaching seperti ini saya dapat Bu. Ternyata untuk mendisiplinkan anak-anak agar mereka bisa menggunakan atribut sekolah dengan lengkap pada saat upacara bendera, itu kita butuh kerjasama dengan semua komponen sekolah yang ada. Lalu para guru juga tak henti-hentinya harus menasihati anak-anak agar yuk nak kita belajar disiplin sejak dini. Semoga dengan disiplin sejak dini akan terbawa sampai kalian dewasa. Kemudian juga mengingatkan Bu, kalau anak-anak dapat KJP, jangan semuanya dibelanjakan untuk hal yang mungkin konsumsi ya Bu ya, kan bisa beli telur, susu, tapi disisihkan sedikit untuk membeli atribut sekolah. Karena sekolah sudah punya koperasi, jadi nggak usah jauh-jauh belanjanya, cukup di koperasi saja. Itu Bu Heni yang saya dapatkan dari coaching ini. Bu, terima kasih banyak banget loh. Sama-sama Bu Siska, luar biasa sekali ya tindakan, solusi, dan harapan Bu Siska untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Saya doakan semoga dapat terwujud, rencana tindakannya berjalan dengan lancar. Jadi sekolah Bu Siska menjadi sekolah yang luar biasa nantinya ya. Amin, amin, amin. Semangat Bu Siska, terima kasih Iya, banyak atas waktunya. Mungkin kita bertemu bulan depan ya Bu untuk Oh iya, siap Bu, mengetahui siap, siap. sejauh mana tindakan Bu Siska dan hambatannya sejauh itu. Kita bertemu lagi bulan depan mungkin ya. Oke. Bu Heni, saya ucapkan terima Ya. kasih banyak untuk coachingnya yo. Kapan-kapan Ya, kita coaching sama-sama. lagi ya Bu. Iya, oke siap. Ya, terima kasih banyak, Bu. Siska. Iya.
terima kasih Bu Heni. Bagaimana Ibu Heni hasil coachingnya dengan Bu Siska tadi? Bagaimana Bu Heni performanya dalam kompetisi tadi? Secara garis besar ya Pak, saya merasa saya cukup memuaskan dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Bu Heni menilai demikian? Karena saya dari awal saya mencoba mengulik dari permasalahan Bu Siska itu, kemudian Bu Siska dapat menjawab dengan lancar, dengan enjoy, dan bisa mengembangkan kerangka berpikir untuk bagaimana cara mencari tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya, menemukan hambatannya, kemudian mendapatkan solusi dalam mengatasi hambatan itu. Jadi saya merasa saya sudah cukup baik atau lancar untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Namun tentunya saya tidak akan berhenti di sini dan akan terus belajar lagi. Ini kalau saya bisa sedikit kasih masukan ya dalam menyampaikan Silakan. hasil pengamatan saya tadi Bu Heni dengan Bu Siska. Kalau saya bisa menilai ya dari angka 1 sampai 10 dari percakapan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Heni kepada Bu Siska, ya itu cukup sangat baik. Kalau saya boleh menilai itu bisa di angka level 9 insyaallah. Sehingga Terima kasih Pak Witno. Belajar. Jadi dari saya mengamati tadi percakapan tadi Bu Heni cukup banyak, sangat banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan standar yang rujukan yang memang Bu Heni harapkan. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang ketika mendengar penilaian yang saya berikan barusan? Tentunya saya merasa tersanjung. Terima kasih banyak Pak Witno atas penilaiannya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan, saya tidak akan merasa cepat puas sampai di sini. Saya akan terus melatih kemampuan saya dalam melakukan praktik coaching dengan menerapkannya baik dalam konteks pendidikan maupun konteks permasalahan sehari-hari. Jadi kalau mau bisa saya sampaikan di sini juga, ya dari melihat hal-hal tersebut memang kita harus banyak belajar ya, belajar tetap nggak boleh puas dengan nilai yang tinggi dan kita harus terus belajar. Terus bagaimana rencana berikutnya, tindakan berikutnya yang coba Bu Heni lakukan setelah melaksanakan coaching ini? Ya, rencana saya berikutnya saya akan terus mempraktekkan coaching ini terutama di lingkungan belajar saya, yaitu sekolah, baik untuk peserta didik ataupun rekan sejawat. Kaitannya dengan Bu Siska, saya akan melanjutkan, karena ini coaching pertama, saya akan melanjutkan untuk mengetahui sejauh mana Bu Siska sudah menyelesaikan upaya-upayanya dalam menyelesaikan solusinya. Seperti itu Pak. Jadi akan ada pertemuan lanjutan setelah ini. Jadi gitu ya. Jadi kemungkinan diskusi Bu Heni dengan Bu Siska akan dilanjutkan di waktu yang lain. Kira-kira kapan kira-kira? Nah, mungkin bisa saya bantu kembali. Mungkin bulan depan Pak. Baik, sama tinggal dijadwalkan ya, sehingga tidak berbenturan dengan program atau jadwal saya mengajar sebagai Bu Heni ya. Iya baik Pak. Terus bagaimana nih hasil pengamatan yang saya berikan kepada Bu Heni? Insyaallah akan saya tulis dalam form supervisi akademik. Oke, alhamdulillah sudah cukup sangat baik, hebat Bu Heni, pertanyaan-pertanyaan sangat bermutu buat saya. Sehingga ya saya berharap Bu Heni terus mengembangkan diri ya, mengembangkan dirinya sehingga bisa semakin baik dan bagus. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Sweetno, terima kasih banyak atas bimbingan, masukannya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk saling berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Ya, saya
tutup ya Bu Heni ya dengan baca. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dodi. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Siska? Baik Pak, gimana kabar Bapak? Oh iya, ya baik, alhamdulillah sehat. Ini Bu Siska rencananya kan hari ini kalau nggak salah ada coaching dengan Bu Heni ya Bu Siska ya. Betul sekali Pak. Iya, ini saya sebagai pengamat observernya mungkin ada yang beberapa yang saya tanyakan Bu Siska. Ya. Ini dalam coaching kira-kira kompetensi mana yang mau Bu Siska kembangkan? Saya akan coba di kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Atau kalau kehadiran penuh boleh Pak? Boleh. Ya sudah, mungkin saya lebih ke kehadiran penuh saja Pak. Oh ya, kehadiran penuh ya. Betul sekali. Saya catat dulu. Oke. Nah, untuk kehadiran penuh berarti Bu Siska ingin saya itu mengamati dalam hal apa gitu sebagai observer. Dalam kehadiran penuh. Pak Dodi mohon maaf. Ulang ya. Diulang lagi. Ya, aku mau mendengarkan aktif aja deh. Bingung kalau kehadiran penuh. Ya, kita ulang ya dari awal. Ya maaf banget. Udah di awal ya. Ya Allah. Ya. Selamat siang Bu Siska. Ya, selamat siang Pak Dodi. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Siska? Baik Bapak, terima kasih. Iya, saya kan sesuai jadwal nih, kayaknya Bu Siska ada jadwal coaching dengan Bu Heni ya hari ini ya. Iya, betul sekali Pak. Iya. Hari ini ada jadwal. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin tahu kira-kira dalam kegiatan ini kompetensi mana yang Bu Siska ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah dari ketiganya Pak, saya ingin lebih fokus kepada mendengarkan dengan aktif Pak. Oh iya, mendengarkan dengan aktif ya Bu Siska. Iya betul Nah, sekali Pak. dalam hal ini mendengarkan dengan aktif, kira-kira Bu Siska saya ingin mengamati dalam hal apa? Nanti saya ingin diamati dalam hal ketika Bu ini berbicara, saya akan mendengarkan mungkin curahannya Pak ya. Kan kalau coaching kan berarti ada sesuatu hal yang ingin diceritakan oleh coach kepada coachnya. Saya ingin mendengarkan dengan baik apa yang Bu Heni akan ceritakan nanti kepada saya. Ya, berarti dalam hal ini adalah bagaimana curhatan Bu Heni itu bisa di monitor dengan baik oleh Bu Siska seperti itu ya. Betul sekali Bapak. Nah, kira-kira untuk penilaiannya bagaimana nih supaya saya bisa menilai curahannya sudah terpantau dengan baik oleh Bu Siska, ini gimana penilaiannya? Penilaian saya ya Pak, maksudnya penilaian Bapak ke Ya, saya ya Pak? Ya, indikatornya apa gitu? Oh ya, mungkin indikatornya adalah ketika Bu Heni bercerita, saya benar-benar memahami apa isi cerita dari Bu Heni, curhatan Bu Heni, dan juga kan ada 3 indikator ya Pak ya. Iya. Tentu saja ketika mendengarkan dengan baik, saya akan fokus pada apa yang Bu Heni ceritakan. Oh iya. Berarti pada fokusnya indikatornya ya Bu. Betul Bapak. Ya. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir dari observasi yang akan dilakukan itu harapannya apa Bu Siska? Harapan saya dari observasi ini adalah saya dapat melakukan coaching dengan baik sehingga nantinya coach saya itu akan merasa nyaman di coaching oleh saya. Seperti itu saja Pak. Dan
Semoga apa yang menjadi permasalahan dari si Koci dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, dalam hal ini mungkin dalam hal kemitraan ya, Betul, membangun Bapak. kemitraan yang sama. Oke, ya. Bu Siska, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan supaya nanti saya bisa menyimak lagi. Berarti poin-poin yang sudah kita bicarakan nanti yang akan mungkin saya tanyakan kembali pada saat pasca observasi ya Bu ya. Nanti Baik, Bapak. ya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Heni. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih banyak ya untuk observasinya. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Bu Heni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siska gimana kabarnya? Sehat Bu, sehat sekali. Bu Heni, Iya Bu Siska. siang hari ini apa nih yang ingin Ibu Heni bicarakan kepada saya? Iya nih Bu Siska, maaf ya Bu, saya jadi ganggu waktunya Bu Siska. Nggak apa-apa, senang kok saya diganggu Bu. Ingin sedikit curhat Bu mengenai ya, peserta didik biasalah. Jadi anak murid saya itu ada yang kurang perhatian dari orang tua sehingga berimbas pada hasil belajarnya yang kurang maksimal dan penampilannya pun jadi saya kasihan gitu Bu. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa membantu anak ini agar dia bisa tetap maksimal belajar meskipun latar belakang keluarganya ini kurang bisa mendukung dia untuk belajar gitu Bu. Baik Bu Heni. Jadi itu permasalahan Bu Heni ya. Ada satu orang anak Bu Heni yang kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi baik Bu Heni, berarti apa tujuan Bu Heni, apa yang Bu Heni harapkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Ya, saya berharap dengan sharing ke Bu Siska, saya jadi mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana saya bisa merangkul anak didik saya untuk tetap terus belajar dan bisa meningkatkan kemampuannya, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Heni. Bu Heni berarti tadi yang saya tangkap sedikit saja. Anak Bu Heni, ada seorang anak Bu Heni yang kurang perhatian dari orang tuanya dan Bu Heni ingin agar anak tersebut ini tetap maksimal dalam belajar dan penampilannya pun baik ya. Nah, dari tujuan yang Bu Heni harapkan, saya ingin tanya dulu nih ya Bu ya. Bagaimana sikap anak tersebut ketika belajar di kelas dan bagaimana penampilannya sih ketika dia masuk ke sekolah? Ya Bu, nah jadi anak ini sebenarnya saya melihat ada bakat pintar dari anak ini ya. Apabila dia diajari dengan telaten, diperhatikan oleh orang tuanya, itu dia ada bakat pintar gitu. Hanya saja kalau saya belum ini sih Bu, belum bertemu dengan orang tuanya langsung karena ini kan kelas 1 ini masih baru sekali ya Bu. Nah, saya masih dalam tahap observasi dulu. Dia dari keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian orang tua. Kalau malam itu Bu tidak pernah belajar. Itu dari pengakuan anaknya sendiri ya. Tidak pernah belajar. Kemudian saya belum melihat perkembangan yang meningkat gitu dari awal dia masuk hingga sekarang 1,5 bulan gitu. Kalau dari teman-temannya kan mungkin sudah kelihatan nih ada perkembangan belajar gitu. Sedangkan anak ini tuh masih stuck di situ. Belum bisa berkembang, menghafal alfabet yang lainnya tadinya belum bisa, itu sudah pada bisa karena diajarin di rumah. Ini sama sekali tidak pernah belajar. Kemudian bukunya sering salah Bu, sering salah bawa jadwal gitu. Kemudian penampilannya Bu, ini saya tidak menjudge anak ya, saya melihat dari apa yang fakta di lapangan gitu. Kadang upacara pun dia hanya baju putih, celana putih. Tidak ada topi, tidak ada dasi, tidak ada ikat pinggang gitu, dan sering dihukum karena atributnya tidak lengkap seperti itu.
Padahal dia itu kalau saya beri tanya jawab, soal tanya jawab itu dia bisa gitu, bisa menjawab meskipun dia belum bisa menuangkan dalam tulisan. Kemudian sering berkata kotor. Nah, berkata kotornya itu ada kata-kata tidak etis yang apa ya? Saya tahu ini dia nggak akan mungkin bisa berkata seperti itu kalau tidak dari lingkungannya gitu loh, Bu. Bukan kata-kata yang dia tahu dari temannya atau dari mana gitu. Jadi, aduh, saya sayang sama anak ini gitu. Mumpung masih awal, saya tuh pengen ngajarin anak ini gimana caranya agar dia tuh nggak telat belajar gitu, bisa bisa ngajar teman-temannya dan juga karakternya baik gitu, tidak terkena arus lingkungannya yang di rumah gitu, Bu. Oke, baik Bu Heni. Wah, Bu Heni luar biasa. Bu Heni itu termasuk guru yang sangat memperhatikan anak muridnya. Dari tadi yang Bu Heni ceritakan kepada saya, berarti sebetulnya anak ini ada kemampuan untuk berkembang. Hanya saja karena kurang perhatian dari orang tuanya, jadi sejak kelas 1 masuk pertama kali sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti ya Bu. Kalau teman-temannya sudah berkembang, mungkin anak ini belum berkembang atau kurang berkembang. Kemudian juga tadi Ibu katakan untuk jadwal pelajaran pun salah membawa jadwal pelajaran. Karena mungkin tidak pernah belajar ketika malam harinya dan tidak mempersiapkan buku pelajaran tentunya kalau malam nggak belajar ya Bu ya. Oke Bu Heni, dari yang tadi Bu Heni ceritakan, apakah ada kira-kira tindakan apa yang akan Ibu Heni lakukan ketika melihat anak tersebut di sekolah itu mempunyai kemampuan tapi harus dilatih lagi mungkin. Jadi apa yang ingin Bu Heni lakukan terhadap anak tersebut agar sesuai dengan harapan Bu Heni? Iya, saya sih tindakannya sudah ada pikiran dan rencana ya, Bu. Mungkin saya akan memanggil orang tua karena bagaimanapun kan kuncinya ada di orang tua gitu. Saya ingin mencoba sampaikan bahwa yang namanya anak sekolah itu tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi juga tanggung jawab utama itu tetap ada di orang tua. Waktu anak di rumah itu kan lebih banyak ya daripada mereka belajar di sekolah. Kemudian apa ya? Saya ingin bicara dari ke hati. Hanya saya kan belum tahu latar belakang sebenarnya keluarganya bagaimana. Saya hanya takut tersinggung aja sih gitu. Tapi saya akan mencoba bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Kemudian saya akan mengusahakan tambahan belajar untuk anak tersebut meskipun saya tahu dengan tambahan belajar pun itu tidak bisa maksimal hasilnya kalau tidak diajari di rumah. Tambahan belajar itu kan hanya tambahan ya, Bu. Saya sih berharapnya ya itu tadi, bekerja sama dengan orang tuanya agar tetap diajari di sekolah, di rumah, agar hasilnya lebih maksimal. Itu Bu Siska. Baik Bu Heni, tindakan yang akan Ibu lakukan itu tindakan yang sangat luar biasa. Memanggil orang tuanya, bicara dari hati ke hati, dan memberikan tambahan pelajaran kepada anak tersebut. Tindakan yang sangat luar biasa Bu Heni, yang bagus sekali dari hati ke hati. Bu Heni, ketika Bu Heni akan melakukan tindakan tersebut, kira-kira apakah hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan Ibu tersebut? Hambatannya ya Bu, hambatannya adalah sebenarnya bukan hambatan sih, tapi ketakutan saya sendiri gitu. Ketakutan saya sendiri adalah saya kurang diterima dengan baik oleh orang tuanya. Karena saya sudah mencari tahu ya sebelumnya bagaimana sih latar belakang anak ini. Nah, dari ibu yang bahkan nggak welcome sama anak tersebut gitu. Jadi saya khawatir ibunya kurang bisa menerima dengan perhatiannya yang kurang, itu kurang bisa menerima. Kemudian ya itu sih Bu, saya lebih ke respon orang tuanya gitu. Saya hanya tidak ingin terlalu mencampuri urusan rumah tangga, tapi mau bagaimana lagi, saya harus masuk ke situ gitu loh Bu. Itu hambatan saya menurut saya. Baik Bu Heni. Jadi hambatannya sebetulnya
ketakutan dari diri kita sendiri ya. Takut nggak Iya, diterima orang tua. Takutnya terlalu iya. mencampuri urusan keluarga, urusan yang agak ranah pribadi. Baik Bu Heni, kalau dilihat nih Bu Heni, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu untuk mencapai tujuan agar anak ini ada perubahan, itu posisi Ibu ada di level berapa, ada di angka berapa? Untuk saat ini saya merasa posisi saya masih ada di tengah perjalanan lah, di angka 5 mungkin. Angka 5. Kemudian saya sih berharapnya saya bisa membawa anak ini menuju ke level 9. Karena saya yakin anak ini ada bakat bisa, bakat pinter, dan punya karakter yang kalau kita bentuk dari awal, itu karakternya akan baik gitu. Jadi saya optimis sih anak ini bisa mencapai kebaikan gitu. Level 9, Bu. Oke, hebat Bu Heni. Level 5 ke level 9, cukup jauh ya angka perkembangannya. Nah, sekarang kalau Bu Heni ingin mengubah posisi Bu Heni yang sekarang di level 5 menjadi level 9, kira-kira bagaimana cara yang akan Bu Heni lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 9 tersebut? Cara yang akan saya lakukan ya apa ya? Satu-satunya cara ya mengalahkan ketakutan saya sendiri dengan bagaimana aja caranya saya melakukan pendekatan ke orang tua, memilih kata-kata dengan baik tanpa bermaksud kelihatan mencampuri urusan rumah tangga, tanpa terlalu nyuruh gitu ibaratnya ya, membukakan hati orang tuanya agar ini anak bapak ibu loh, ini tanggung jawab amanah dari Allah ibaratnya kan. Jadi tolonglah kerjasamanya, anak sudah sekolah, kasihan kalau ada tugas apa-apa, teman-temannya pada bawa, anaknya sendiri nggak bawa, pelajaran apa, bukunya sendiri nggak ada, itu saya akan mencoba apa ya, membukakan hati melalui apa ya, fakta-fakta yang saya dapatkan di kelas, kemudian bagaimana perasaan anak itu kelihatan loh ketika anak nggak bawa apa atau beda dengan temennya, itu ekspresi anak itu akan kelihatan gitu. Jadi akan saya sampaikan bahwa anak ini seperti ini, kalau curhat ke saya seperti ini gitu. Mudah-mudahan sih akan terbuka pemikiran orang tuanya untuk lebih memperhatikan anaknya. Atau Bu Heni? mungkin home visit bisa sih Bu sebenarnya. Oke, Bu Heni. Wow. Ya. Terkesima saya Bu dengan apa ya? Yang tadinya takut menghilangkan ketakutan Ibu dan mencoba mendekati orang tua dengan kata-kata yang masuk ke orang tua tersebut. Bu Heni, saya doakan semuanya ini berhasil ya Bu. Tapi masih kita lanjut nih Bu pertanyaannya Bu. Tadi Bu Heni sudah menjawab dengan cara-cara yang sangat luar biasa mengalahkan ketakutan Ibu, mungkin sampai home visit ya Bu, melakukan kunjungan ke rumah. Pertanyaan selanjutnya adalah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini? Kapan? Sesegera mungkin sih ya Bu, karena kan ini sudah berjalan 1 bulan lebih dan saya pengen anak ini akan segera ada perubahan. Apalagi nanti di pertengahan September itu kan kita ada penilaian tengah semester ya, PTS. Jadi saya ingin anak ini segera ada peningkatan gitu sebelum waktunya terlambat gitu. Mumpung masih awal di kelas 1. Gitu Bu. Mungkin minggu depan kali ya. Mungkin ya Bu. Sesegera mungkin. Baik Bu Heni, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan hal ini? Saya akan melibatkan guru mata pelajaran, terutama guru agama ya Bu, karena guru agama kan tahu bagaimana sebenarnya kan berubah itu mulai dari anak gitu kan. Nah, guru agama akan saya libatkan untuk bagaimana menumbuhkan budi pekerti yang baik gitu kan, menumbuhkan kesadaran untuk membentuk karakternya sendiri gitu. Kemudian ya itu dengan dukungan dari orang tuanya juga yang paling saya butuhkan sih yang terlibat secara inti ya, itu guru mata pelajaran
yang setiap hari juga ketemu gitu kan. Kemudian juga orang tuanya, mudah-mudahan, karena di situ kan yang paling penting, faktor pentingnya itu. Oke, baik Bu Heni. Bu Heni akan melibatkan guru guru bidang studi ya, khususnya guru agama, kemudian juga orang tuanya. Bu Heni, ibu guru yang luar biasa, yang sangat peduli terhadap anak didiknya, sampai ibu rela. Ya kita coaching seperti ini karena kita merasa sayang kepada anak-anak ya Bu ya. Oke, baik Bu Heni. Dari percakapan singkat kita pada siang hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan ya? Apa yang dapat Ibu tarik dari coaching kita pada siang hari ini? Yang saya dapat adalah saya menyampaikan masalah ke Bu Siska, dan itu membuka jalan saya untuk menemukan tindakan-tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Kemudian mencari solusi dari yaitu rasa ketakutan saya tadi, mencari solusi, kemudian melibatkan orang-orang terdekat gitu, sehingga mudah-mudahan akan menunjukkan hasil yang baik, perubahan yang maksimal. Oke, Itu Bu Siska. Bu Heni baik sekali. Sangat luar biasa, senang sekali ya kita mengadakan coaching pada hari ini. Saya senang mendengarkan curhatan Bu Heni. Semoga permasalahan yang Bu Heni dapatkan, yang Bu Heni rasakan terselesaikan. Dan Bu Heni, dari tadi yang sudah kita bicarakan, kita akan ketemu lagi ya, mungkin bulan depan. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan dari si anak tersebut dan bagaimana orang tuanya juga nih nanti ketika Bu Heni ketemuan dengan orang tuanya. Ya, Bu Siska, saya juga terima kasih banyak sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan isi hati, unek-unek ya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih banyak Bu Siska. Ya, sama-sama Bu Heni, terima kasih kembali untuk kepercayaannya. Sampai jumpa ya bulan depan. Iya, terima kasih Bu Siska. Kembali ya, sama-sama. Iya. Langsung ya Bu Siska. Bu Siska, langsung ya. Oh iya Pak. Iya Pak Dodi, silakan. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Pak Dodi. Iya, tadi saya sudah mengikuti proses observasinya dengan coachingnya Bu Heni. Nah, tadi kan kompetensinya adalah mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut penilaian Bu Siska, performa dari mendengarkan dengan aktif pada observasi atau coaching tadi bagaimana penilaian menurut Ibu Siska sendiri? Kalau pendapat saya Pak ya, tadi saya sangat sangat antusias sekali mendengarkan curhatan permasalahan Bu Heni mengenai salah satu anak didiknya, dan saya mendengarkannya dengan apa ya? Dengan sangat antusias. Jadi mungkin sudah baik Pak untuk mendengarkan dengan baik saya. Itu saja Bapak. Iya. Berarti antusias ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya izinkan saya mungkin menyampaikan hasil pengamatan saya dari apa yang Bu Siska lakukan pada saat kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Iya, silakan ya. Bapak. Jadi sesuai dengan kompetensinya, saya tadi mengamati pada saat Ibu Siska mendengarkan bagaimana Ibu Siska menyimak apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Bu Heni. Jadi saya lihat Bu Siska di sini fokus, lalu bisa menyimpulkan dengan baik kembali apa yang diceritakan oleh Bu Heni. Artinya dengan fokus dan bisa menyimpulkan kembali, dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
pertanyaan kunci sehingga Bu Heni selaku kuncinya ini bisa terus lancar, mungkin secara tidak langsung bisa mengeluarkan apa yang di sini adalah solusi, mungkin ya, solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Heni sendiri. Nah, di sini menurut saya sih sudah bukan hanya mendengarkan, tapi Bu Siska sudah bisa juga membuat pernyataan atau pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu Bu Heni mengembangkan mungkin pola pikirnya, mengembangkan kemampuannya dalam mungkin menangani permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana pendapat yang saya sampaikan menurut Bu Siska? Wah, saya merasa senang sekali loh Pak. Tadinya kan memang saya ingin mendengarkan dengan aktif curhatan atau permasalahan yang disampaikan oleh Bu Heni. Tetapi ketika Bapak katakan bahwa dalam coaching saya sudah dapat selain mendengarkan dengan aktif juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu suatu hal yang sangat baik. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Lah ini kan untuk selanjutnya Bu Siska. Jadi mungkin di lain kesempatan kita ada permasalahan yang berbeda, coaching dengan permasalahan yang berbeda. Kira-kira tindak lanjutnya apa nih untuk dari Bu Siska? Mohon maaf Bapak, bisa diulangi lagi Ya. sekali lagi. Jadi untuk tindak lanjut ke depannya pastinya akan banyak melakukan coaching tapi dengan permasalahan yang berbeda. Nah, mungkin apa tindak lanjutnya, apa rencananya untuk dalam kegiatan coaching selanjutnya, Bu? Oh ya, baik, terima kasih Pak Dodi. Memang kalau coaching ini harus dilakukan tidak hanya sekali ya Pak, beberapa kali agar lebih bisa terampil. Oleh karena itu, jika nanti ada coaching-coaching yang selanjutnya, saya akan mencoba tidak hanya mendengarkan aktif yang saya lakukan, tapi saya juga akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh pada saat coaching tersebut. Dan saya juga akan membuat mungkin suasana coaching yang lebih baik daripada saat ini, yang lebih rileks, agar si coachingnya dapat bercerita dengan nyaman kepada saya sebagai coachnya. Mungkin itu Pak Dodi. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Siska. Mungkin semua data jawaban yang Ibu sampaikan saya catatkan di dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih. Nah, mungkin terakhir Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil coaching pada hari ini Bu dengan Bu Heni? Oke, terima kasih Bapak. Yang saya dapatkan adalah mungkin coaching ini baik sekali kita lakukan. Kemudian dengan Bu Heni yang saya dapatkan, Bu Heni dengan permasalahan salah satu siswanya yang bermasalah karena kurang perhatian dari orang tuanya, maka Bu Heni mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Siska. Mungkin kegiatan kita bisa nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Pak Dodi. Pak Dodi terima kasih juga ya untuk sama-sama. observasinya pada siang hari ini.